Shalom, perkenalkan nama saya Christina Mustafa dengan NIM 200101193. Saya grup E semester 6. Di sini saya akan membuat video tentang apa hubungan teologi biblika dengan homiletika. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu teologi Alkitab, dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Nah, sebelum kita ingin lebih mengetahui apa sih hubungan teologi biblika ini dengan homiletika, pertama kita harus mengerti dulu apa itu teologi. Nah, saya percaya bahwa kita semua sudah akrab dengan yang namanya teologi. Nah, teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos dan logos. Theos itu artinya Tuhan dan logos itu adalah ilmu. Berarti bisa kita katakan bahwa teologi adalah ilmu tentang Tuhan. Jadi teologi adalah ilmu yang membicarakan tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia, baik itu berdasarkan kebenaran wahyu ataupun berdasarkan penyelidikan akal murni. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa teologi itu berarti ilmu atau pembicaraan tentang Tuhan, jadi ada mungkin pertanyaan bahwa apakah Tuhan dapat dimengerti oleh nalar manusia, atau apakah para teolog memiliki pengetahuan sempurna tentang Tuhan? Nah, jawabannya jelas bahwa nalar manusia tidak pernah sanggup memahami Tuhan, yang artinya bahwa manusia mempunyai keterbatasan untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana itu dengan Tuhan. Jadi secara sempurna, tidak sempurna dalam memahami wujudnya Tuhan. Nah, kita sudah mengetahui tadi apa pengertian dari teologi. Sekarang kita akan masuk dalam pengertian teologi biblika. Apa sih pengertian dari teologi biblika ini? Nah, teologi biblika adalah upaya kita mencari apa makna teks pada masa penulis Alkitab. Dan juga bisa kita artikan bahwa ini adalah sebuah pendekatan di dalam memahami Alkitab melalui tinjauan sejarah penulis. Dan penulisannya itu untuk membantu kita untuk mempelajari Alkitab, seperti apa maksud penulisannya, dan juga kita bisa menangkap apa pesan dalam Alkitab tersebut, mulai dari baik itu dalam Perjanjian Baru, baik itu juga dalam Perjanjian Lama, dan ini untuk konteks masa kini Alkitabiah. Jadi perlu kita ketahui bahwa teologi biblika ini dibantu dan berhubungan dengan eksegesis, sistematik, dan histori yang membantu untuk lebih memahami apa makna dari teks Alkitab tersebut. Lalu kita perhatikan teman-teman, ada dua sudut pandang yang harus kita perhatikan dalam teologi biblika ini, yaitu bagaimana Alkitab berbicara menurut penulisnya sesuai konteks zaman, dan apa yang Alkitab katakan tentang sejarah Allah, dan apa relasinya, apa hubungannya dengan manusia dari masa ke masa. Nah, bisa kita ambil satu contoh tentang persembahan. Nah, jika persembahan di dalam Perjanjian Lama dalam bentuk awalnya dapat kita temukan dalam kisah si Kain dan Habel. Bagaimana pertama-tama dikatakan bagaimana bentuk persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan, dan juga kita bisa mengambil dalam cerita Abraham yang ketika dia mendirikan mezbah kepada Tuhan setelah Tuhan menampakkan diri kepadanya. Bisa kita buka Alkitab kita di dalam Imamat 1 ayatnya 1 sampai 17. Di situ teman-teman dijelaskan bagaimana tata cara dan apa yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, di situ diceritakan bahwa persembahan tidak boleh bercacat celah, atau bahkan tempatnya pun tidak boleh asal-asalnya, tidak boleh salah, tergantung apa yang umat akan persembahkan kepada Tuhan. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana sejarahnya, bagaimana konteksnya di dalam Perjanjian Lama, apa makna persembahan tersebut. Jika di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa bentuk persembahan itu dalam bentuk sebuah hewan, nah kita bisa melihat dalam konteks Perjanjian Baru bagaimana sih makna persembahan itu sesuai konteksnya di dalam perjanjian Baru.
bisa kita melihat di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, bisa kita melihat bahwa di dalam perjanjian baru Paulus mengajarkan kepada kita bahwa persembahan itu yang berkenan kepada Tuhan adalah bukan dalam bentuk uang ataupun benda ataupun di dalam perjanjian lama ataupun hewan, tetapi tubuh dan seluruh hidup. Menjaga tubuh kita untuk tetap sehat, kuat, menggunakan tubuh kita untuk bekerja dengan giat serta melayani Tuhan. Nah, jika di dalam perjanjian lama tadi dikatakan bahwa bentuk persembahan itu seperti hewan, dan dia mempunyai aturan-aturan di dalam mempersembahkan persembahan tersebut kepada Tuhan, tetapi di dalam perjanjian baru dalam konteksnya dikatakan bahwa bukan dengan hewan lagi, tetapi kita bisa mempersembahkan tubuh kita. Mungkin di zaman sekarang dalam konteks mempersembahkan itu adalah dalam bentuk uang, tetapi di dalam Roma tadi dikatakan bahwa bentuk persembahan ataupun ibadah yang sejati itu adalah yaitu mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang kita masuk dalam teologi homiletika. Nah, apa sih yang dimaksud dengan homiletika itu? Bagaimana sih homiletika itu? Jadi, homiletika itu adalah seni khotbah atau ilmu berkhotbah. Jadi teman-teman, gak sembarangan ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan atau ketika kita mau berkhotbah di mimbar, ternyata itu mempunyai seninya atau bagaimana cara kita dalam menyampaikan firman Tuhan tersebut. Dan firman Tuhan yang kita sampaikan terlebih dahulu, kita harus menggalinya dulu kebenarannya dengan cara mengeksegesis Alkitab. Nah, homiletika ini juga bisa kita katakan seni berbicara di hadapan orang banyak. Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang kita sampaikan, yang kita bicarakan bisa disajikan dengan cara yang terang, nyata, dan berkuasa. Nah, begitu juga di dalam homiletika ini ada tekanan di dalam homiletika itu, yaitu bagaimana cara kita memberitakan pengajaran firman Tuhan itu dengan teratur, dengan sistematis, dan sedap ataupun enak didengar agar pendengarnya dapat menerima firman Tuhan tersebut dan terlebih-lebih dapat melakukan dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sekarang kita masuk di poinnya, yaitu apa sih sebenarnya hubungan teologi biblika dengan homiletika? Yang tadinya kita sudah mengetahui apa pengertian dari teologi biblika, yaitu yang tugasnya adalah menggali arti dan makna yang benar serta kebenaran-kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang sebagai pegangan iman. Sekarang tugasnya dari homiletika ini atau hubungannya itu adalah yang kita cari tadi makna dari teks Alkitab. Sekarang tugasnya itu adalah bagaimana kita menyampaikan kebenaran tersebut kepada jemaat, itu atau menyampaikan arti dan makna teks Alkitab tadi kepada pendengar ataupun jemaat kita. Jadi teman-teman, ketika kita mau berkhotbah, ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat, ternyata ada cara ataupun metode-metode yang harus kita lakukan supaya firman Tuhan yang kita sampaikan itu bisa mengubah pendengar yang mendengarkan khotbah kita tersebut. Lalu homiletika ini mempunyai dua elemen. Yang pertama bagi pengkhotbah, yaitu pengkhotbah itu harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa pengkhotbah itu memang harus benar-benar mempunyai hubungan erat kepada Tuhan. Itu terlihat dari kesehariannya. Lalu yang kedua, kehidupan hamba Tuhan. Nah, seorang pengkhotbah itu kelihatan dari
kehidupannya sehari-hari. Apakah dia menggambarkan, apakah dia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya sebelum dia menyampaikan firman Tuhan tersebut. Karena firman Tuhan yang ingin disampaikannya terlebih dahulu dilakukannya di dalam kehidupannya. Lalu firman Tuhan tersebut disampaikannya kepada pendengar ataupun jemaat. Lalu yang ketiga adalah kemampuan menggali. Nah, seorang pengkhotbah itu dia harus pintar ataupun dia harus bisa menggali setiap teks atau setiap ayat Alkitab yang mau disampaikan kepada pendengar. Jadi tidak asal-asalan untuk mengartikannya sendiri maksud dari teks Alkitab tersebut. Kita harus menggalinya terlebih dahulu dengan cara mengeksegesisnya atau juga dengan cara kita mencari tahu bagaimana histori ataupun ceritanya dulu sehingga kita dapat mengetahui apa maksud setiap teks Alkitab sehingga tidak keliru dan tidak ada ajaran sesat. Lalu elemen yang kedua adalah si pendengar. Jadi ada dua si pendengarnya itu. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus? Karena ketika kita menyampaikan firman Tuhan, yang pendengar utama itu adalah Tuhan Yesus. Tuhanlah yang pertama kali mendengarkan apa yang akan kita sampaikan kepada pendengar, kepada pendengar kita, supaya memang firman Tuhan ini benar-benar tersampaikan dengan baik. Jadi kita jangan asal-asalan ketika kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak terjadinya kekeliruan ataupun ajaran yang sesat. Lalu yang kedua adalah jemaat. Jadi pendengar yang kedua ini adalah jemaat. Firman Tuhan yang kita sampaikan kepada jemaat, biarlah firman Tuhan yang benar-benar sudah kita persiapkan jauh-jauh hari, dan kita meminta Roh Kudus untuk mengurapi kita supaya kita dapat melakukan ataupun menyampaikan firman Tuhan itu dengan baik, dengan memang benar-benar kehendaknya Tuhan.